kesehatan dan kesempatan untuk bisa bergabung melalui daring pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semua di forum daring ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, MGMP kita, Quran Hadis, termasuk juga ilmu tafsir dan ilmu hadis ke depan semakin lebih baik lagi dengan indikator kegiatannya jalan begitu. Bapak Ibu, sudah lama kita tidak bertemu melalui tatap muka. Alhamdulillah ini kita kemarin diskusi panjang lebar dengan Ustaz Zulhak, Ustaz Sianto, kemudian teman-teman yang lain kita minta masukannya terkait dengan kegiatan kita pada masa pandemi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa waktu kemarin saya sama Pak Zulhak ya, tanggal 15 sampai tanggal 4 sampai tanggal 6, 4, 5, 6 ya, Februari kita di Bogor tadi ya. Di Bogor terkait dengan kegiatan GTK, yaitu pengembangan kompetensi guru Al-Quran Hadis. Kemudian tanggal 15 sampai 17 Maret saya juga diminta datang lagi ke sana untuk pengembangan fokusnya MGMP begitu. Pada kesempatan kali ini memang agenda kita dua yang kita sampaikan di undangan. Yang pertama adalah diseminasi ya hasil workshop. Yang kedua adalah sosialisasi program MGMP kita ke depan. Meskipun kita agendakan sosialisasi, tapi nanti kita tetap meminta masukan, usulan-usulan dari teman-teman terbuka, kita menerima masukan untuk perbaikan program kita ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, untuk program MGMP ini Bapak Ibu, yang pertama update data guru Al-Quran Hadis sudah kami lakukan. Bisa terlihat nggih Ustadz Fauzi? Slide PowerPoint-nya bisa kelihatan enggak? Ya, sakit Pak. Terlihat jelas, terlihat. Alhamdulillah. Ya. Kalau seperti ini, lebih lihat lagi ya? Ya. Untuk update, Mas Abdul nggak hilang ya? Untuk program kita, yang pertama update data guru Al-Quran Hadis sudah kami lakukan, dan alhamdulillah baru yang sudah daftar update baru 32 guru. 32 guru, itu pun yang terbanyak Sleman. Sleman ada 13 guru ya. Kemudian Kulon Progo itu, kalau Kulon Progo itu sedikit 6 ya yang masuk ya. Begini Bapak Ibu sekalian, ini update data ini kita perlukan mengingat basis dari kegiatan MGMP besok ini adalah memang basisnya adalah per kabupaten Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan perkembangan anggota ini, banyak teman-teman kita yang sudah pindah tugas ya, kayak Bu Aslihah itu sudah pindah ke MTS dan beberapa sudah almarhum begitu, sehingga perlu pembaruan data MGMP. Ini jumlah sementara baru 32, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa nambah lagi. Nah ini ke depan Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa basis kegiatan MGMP besok ini adalah level basisnya kabupaten atau kota dengan aturan main bahwa setiap kabupaten itu sekurang-kurangnya memiliki 15 anggota. Setelah kami lihat datanya tadi, yang paling banyak adalah Sleman 13. Kota itu 5 atau berapa yang masuk tadi. Gunung Kidul beberapa 3 yang masuk. Artinya kalau
kegiatan yang berbasis pada bantuan, itu kita nanti gabungan dari beberapa kabupaten. Tidak bisa kabupaten secara mandiri mengadakan kegiatan karena kurang SDM-nya. Nanti gabungan, ini Bapak Ibu saya sampaikan bahwa terkait dengan dana World Bank, dari World Bank itu hanya membantu dana pengembangan MGMP untuk mapel-mapel non PAI ya Bapak Ibu. Untuk non PAI, yang PAI nanti dari dana DIPA GTK. Kemarin itu rencananya piloting project-nya adalah setiap anggota, setiap mapel PAI nanti dapat 30 juta Ustaz. Insya Allah ya, walaupun nanti tetap juga pakai proposal. Jadi untuk kegiatan MGMP ke depan, berarti nanti ada MGMP tingkat kabupaten atau gabungan dari kabupaten. Sehingga gambaran saya nanti ke depan kelihatannya ya, dari data anggota yang masuk, Sleman nanti gabung dengan Kulon Progo, Ustaz. Sleman gabung dengan Kulon Progo, tadi saya lihat Sleman 13, Kulon Progo 6. Artinya bisa membuat MGMP sendiri. Kota Bantul, kemudian sama Gunung Kidul, nanti satu MGMP, tingkat kota atau kabupaten. Nanti SK-nya Kanwil, SK Kanwil. Tapi kalau bisa berdiri sendiri, Sleman kok bisa katakanlah anggotanya 20, nanti cukup SK dari Kasih Dikmat. Kemudian saya lihat penyebaran yang ada kelihatannya untuk MGMP Quran Hadis ini memang harus gabungan dari beberapa kabupaten, maksimal 3 kabupaten. Ini info sementara terkait dengan basis bantuan yang nanti fokusnya adalah basisnya adalah kabupaten atau kota. Bapak Ibu, ini tahap awal update data sudah kami lakukan. Yang kedua adalah RPP, penyusunan RPP ini juga program yang kemarin kita lakukan. Alhamdulillah yang untuk ganjil sudah selesai. Karena yang genap baru sekitar 60% yang sudah membuat RPP. Ini harapannya bisa membantu Bapak Ibu guru yang tergabung di MGMP ini. Untuk kelengkapan perangkat pembelajaran guru. Ini sudah kita bantu. Ini kalau yang di PAI yang lain tuh malah belum bayar iuran ya untuk beli RPP buatan MGMP. Kalau kita insya Allah tidak ada iuran, sudah jadi nanti penulis dapat semacam ya terima kasih dari MGMP, nanti saling membantu dengan memberikan kontribusi dengan prinsip satu guru memberikan 1 KD dapat 10 KD, itu prinsipnya. Untuk RPP sudah insya Allah nanti kita kawal, mohon dukungan semuanya. Bagi yang belum, segera dikirim. Halo Bu Mia, sudah belum dikirim RPP-nya? Kami Wabah, gimana kabar? Siap. Pak Ibnu juga belum masuk itu Pak Ibnu. Pak Ibnu kapan ini? Pengurus dulu ngasih contoh ini. Ya. Pak Ibnu ini belum masuk RPP-nya. Baik, ini terkait dengan agenda rutin kita, prinsipnya bisa membantu teman-teman dalam menyiapkan administrasi guru. Yang ketiga adalah ini rencana kita ke depan Pak Ibu, pelatihan pembuatan media pembelajaran online menggunakan Canva. Ini kemarin kita di GTK dapat pelatihan ini. Kemudian insya Allah Pak Zulak sudah siap nih, Pak Zulak nih, Insya untuk Allah. memberikan materi pengimbasan ke teman-teman. Hanya saja kita butuh kapan waktunya sehingga nanti kita bisa agendakan kapan waktu untuk pembimbingan pembuatan media online dengan menggunakan Canva ini. Saya mohon masukannya, Pak Reza. Nanti kapan, sehingga nanti kita bisa membuat jadwal kegiatan MGMP. Kemudian Bapak Ibu, saya Mardiansah dari Gunung Kidul ya. Selamat datang, Ustaz Mardiansah.
tambah ganteng ini. Lunga-lunga wae iki, Ustaz Mardiansyah iki. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz. Ini nggak nyala Ustaz, mic-nya itu. Dinyalakan dulu. Siap, Ustaz, siap. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, disempatkan walaupun tadi mengantar rombongan jamaah ini ya. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, terkait dengan agenda keempat adalah seminar regional. Ini rencananya tema yang kita angkat adalah framework penilaian Al-Quran Hadis pendekatan AKMI. AKMI itu adalah asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Ini kelihatannya teman-teman perlu penyegaran terkait dengan materi framework AKMI ke depan, mengingat penilaian baru, kita semua butuh informasi baru. Lah kebetulan teman kita Pak Dr. Suyanto ini alhamdulillah sudah melalang buana di tingkat nasional begitu, dan termasuk juga pembuat soal AKMI. Untuk itu harapannya nanti bisa mengimbaskan ke teman-teman terkait dengan konsep penilaian AKMI ini dan bagaimana kita selaku guru mapel Kurdis itu bisa berperan menyiapkan secara maksimal anak agar nanti hasilnya juga sesuai dengan harapan kita semuanya. Ini juga nanti kita butuh masukannya kapan kegiatan seminar regional ini bisa kita laksanakan. Halo, Ustaz Zulhaq, bisa menerima? Oke, terima kasih. Ustaz Yanto siap ya? Ini kemarin saya sudah minta Ustaz Yanto untuk menyiapkan borampenya, materinya, sehingga nanti kapan-kapan kita agendakan kegiatannya, insya Allah beliau sudah siap. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah pelatihan penulisan artikel ya, penulisan artikel ilmiah keagamaan atau mimbar Jumat ya. Ini kemarin yang diinisiasi oleh Ustaz Zulhaq ya. Ini kita respon karena saya sebagai koordinator kegiatan paling enggak harus saya komunikasikan. Ini juga sangat mendukung untuk pengembangan diri kita, bagaimana guru-guru Quran Hadis ini bisa memiliki kemampuan untuk menulis artikel ilmiah ya dalam mimbar Jumat itu. Dan ini rencananya nanti kita ajukan proposal ke Kanwil, kemudian nanti untuk fasilitas penggunaan Zoom-nya, kemudian narasumbernya nanti insya Allah Kanwil sudah siap. Begitu Ustaz Zulhaq ya? Insya Allah. Nah, masalahnya adalah nanti kesiapan kita, kira-kira kalau siap nanti berapa orang, kemudian nanti kapan. Ini juga butuh masukan teman-teman. Jadi untuk mengajukan proposal harus ini tanggung jawab bersama, kolektif. Kalau nanti siapnya kapan, nanti kita ajukan proposal ke Kanwil, dan insya Allah semua akan difasilitasi oleh pihak Kanwil. Begitu nggih, Ustaz Zulhaq nggih? Nggih, Oke. Bapak Ibu, selanjutnya adalah yang keenam adalah informasi dari GTK terkait dana piloting MGMP. Bapak Ibu, ini saya insya Allah kemarin dikasih bocoran yang diundang ke Tangerang kemarin akan diprioritaskan untuk mendapatkan dana 60 juta ya. Oh maaf, bukan 60, 30 ya. Dana 30 juta 30, ya. Pak Jafar. Ya, 30. Kebetulan Kasubditnya itu malah adiknya Ustaz Reza Fauzi ya. Pak Sidik itu. Ya, beliau yang menyampaikan itu. Jadi insya Allah ya kita akan diprioritaskan mendapatkan bantuan untuk pengembangan atau kegiatan MGMP. Ini juga perlu kita pikir kira-kira duit segitu itu nanti untuk apa, kegiatannya apa, ini juga saya butuh masukan teman-teman. Apakah nanti kita kerjasamakan dengan pihak UIN Suka atau kita kelola sendiri. Ini Bu Mia yang kelihatannya yang harus paham perpajakannya ini, Bu Mia. Mana Mbak Mia tuh apa ini?
Halo Mbak Mia, ini terkait dengan apa itu dana dari GTK yang insya Allah ya kita berpeluang dapat dana itu. Kira-kira nanti mampu nggak kita kelola sendiri? Kemudian apa itu kapan? Apa kegiatannya ini perlu kita nanti diskusikan lebih mendalam terkait dengan nanti proposal yang akan kita ajukan ke GTK. Bapak Ibu, yang terakhir ini Bapak Ibu, terkait dengan sumber pendanaan Bapak Ibu. Untuk sumber pendanaan MGMP Bapak Ibu, sumber dana MGMP ini kita rancang adalah bagi ASN, non ASN yang sudah sertifikasi, ini kita kita minta untuk kas rutin yaitu 100.000 per tahun bagi ASN dan atau non ASN yang sudah sertifikasi. Ini per tahun. Kemudian bagi yang non ASN dan belum sertifikasi, ini separuhnya yaitu 50.000 per tahun. Ini monggo, kalau memang nanti dianggap cukup ya nanti kita sampaikan di di forum MGMP resmi. Ini kita sampaikan ini kemarin tim kecil yang menggodok dan ini masukannya insya Allah akan membantu keuangan MGMP. Karena sejauh gimana Mbak? Biar ini nggak kelihatan berat kan, itu kan yang ASN non ASN kan 100.000 per tahun. Ini berawal dari dulu iuran. Kalau yang mapel-mapel lain itu per bulan setiap pertemuan itu 20.000 kan gitu. Ya, kalau 20.000 kan 1 tahun berarti kan 200-an. Ribu ya, 200-an. Ya, kita nggak ingin memberatkan lah yang gitu ya. Kita nggak ingin memberatkan teman-teman, ya kita ambil yang 100.000 karena kita ada sedikit kas yang mudah-mudahan itu juga bisa membantu kan gitu. Jadi tolong 100.000 per tahun ini jangan dianggap berat kan gitu, karena hitungannya per pertemuan hanya 10.000 kan gitu ya. Gitu. Ya. Terima kasih Mbak Mia tuh. Mbak Mia untuk menguatkan iuran kita. Kemudian kalau kita lihat yang lain Bapak Ibu, ini terkait dengan belanja TPG. Kemarin Pak Suud menyampaikan MGMP harus punya semacam SOP terkait belanja TPG yang digunakan melalui MGMP. Di antaranya adalah rutin dan insidental. Yang rutin nanti yang PNS 100.000 per tahun, yang non PNS 50.000 per tahun. Itu nanti juga untuk kegiatan kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, ada tanggapan dari Ustaz Mardiansyah terkait dengan iuran rutin kita? Monggo, manut saya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, jadi nanti ini kemarin di DIY kan ada semacam TPG ya, belanja TPG itu, sehingga MGMP juga diminta membuat regulasi terkait pembiayaan pengembangan diri guru yang melalui forum MGMP. Sehingga ini kita buat seperti ini. Bapak Ibu, kemudian yang kedua adalah belanja TPG yang arahnya insidental, nanti menyesuaikan dengan kegiatan. Artinya besar kecilnya nanti tergantung kegiatan yang kita lakukan. Untuk insidental. Kemudian yang berikutnya adalah penjualan buku atau modul produk MGMP. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita sasar, mengingat pendanaan MGMP kita, mengingat pendanaan MGMP kita sejauh ini kan sumbernya dari Al-Hikmah kemarin ya. Dan Al-Hikmah, LKS Al-Hikmah sudah beberapa tahun ini tidak memberikan kontribusi ke kas kita. Kemudian untuk nulis soal, kemarin kan dapat ya tiap ada pelaksanaan PAS maupun PAT kan MGMP mendapatkan kucuran dana segar ya, paling enggak 3 juta lah.
3 juta per pelaksanaan penilaian semester. Ya sekarang ini kan sudah tidak ada PAS dan tidak ada PAT, sehingga juga berpengaruh kepada sumber pendanaan kegiatan MGMP. Sehingga harapan kami untuk modul buku ini bisa nanti menjadi pemasukan produktif ya untuk membantu kegiatan MGMP. Syukur malah nanti bisa menghandle semua kegiatan MGMP. Bapak Ibu, itu saya kira yang bisa kami sampaikan terkait dengan rancangan kegiatan MGMP ke depan. Mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan program-program yang telah kami sampaikan. Monggo, saya dibantu. Oh, monggo Ustaz. Langsung saya persilakan Ustadz Fauzi. Fadhil Ustaz. Terima kasih Pak Ja'far terkait dengan program kegiatan MGMP Quran Hadis, Ilmu Hadis dan Ilmu Tafsir. Ini ada beberapa agenda yang saya lihat bagus untuk meningkatkan SDM kita. Saya berharap kegiatan ini bisa berlangsung secara offline. Misal, ini ada kok mati nggih? lain nanti ketika terjadi interaksi dan proses Kok mati Satyanto? Satyanto mati ya? Enggak. Iya. Halo. Mungkin gangguan anu Pak. Gangguan Itu anunya itu jaringan. sinyalnya jaringannya Pak Fauzi. Oke, terima kasih. Pesan sudah ditangkap. Diupayakan untuk kegiatan offline. Nanti Di khususnya. unmute itu Ustaz Fauzi. Oh gitu Ji. Masih mute itu. Ya. Halo? Nah, Saya Fauzi masih mute. Oke Ustaz, Fadhil. Saya ulang ya. Ya. nggih. Ye. Terima kasih Pak Ja'far. Ya, saya ulang ya. Ini terkait dengan program MGMP yang tadi saya melihat bagus untuk meningkatkan kemampuan para guru yang gabung dalam MGMP IHA ya. Jadi saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara offline ya. Karena interaksi yang efektif antara narasumber dengan kita, para peserta bisa dilaksanakan dengan baik-baiknya ketika nanti prosesnya jadi masalah dan menuju bisa kawal full dalam proses kegiatan MGMP melaksanakan pelatihan, baik pelatihan pembuatan media pelajaran online menggunakan Canva oleh Ustadz Zulhaq dan kegiatan terkait dengan ADMI akan dikawal sampaikan oleh Ustadz Yanto. Demikian Pak Ja'far. Oke. Saya berharap kegiatan ini kapan waktunya bisa diselenggarakan secara offline ya. Kita juga kangen kepengen ke darat. Ya, selama ini kita online begitu. Nanti jangan lupa makan-makannya ya. Oke. Terima kasih Pak Ja'far. Oke Kang Yai, siap insyaallah. Terus saran saja. Oke, insyaallah terima kasih. Oke, syukuran. Monggo Bu Yani, Bu Muji, monggo Bu Suci. Udah ngacung tadi Bu Muji. Monggo. Harus usul. Monggo Bu Muji. Itu masih mute itu. Itu masih mute. Masih mute. Bu Muji masih mute. Nah, monggo. Ora usul. Oh, ngene gini. Oke. Karo nyambi mulang. Bapak Ibu, oke Bapak Ibu, monggo yang lain saya terbuka nanti baru setelah masukan semua nanti kita fokus timing ya, timing sih nanti tim kecil nanti bisa membuat rancangan kegiatan dan mempersiapkannya. Yang mendesak apa nanti kita segera kita eksekusi biar melaku. Bapak Ibu,
Monggo, Mbak Mia atau Abah, udah ngasung-ngasung kelihatannya. Ali apa ya? Iya. Mungkin anu Ustaz. Saya tak ngomong Ustaz. Monggo Pak Mardian dulu. Monggo. Oke, monggo. Pak Mardian. Terkait dengan belanja tunjangan Ustaz. Monggo, Fadol. Kan tadi disepakati itu setahun 100.000 tuh Ustaz. Ya. Setahun 100.000. Nah, seandainya MGMP mengeluarkan kwitansi per bulan 20.000 misalnya Pak Ustaz, kan lumayan buat tambah-tambah nota. Atau dibayar sekaligus notanya atau gimana Ustaz? Ya, oke. Sampun Ustaz? Nota atau kwitansinya Ustaz? Nggih. Sambut. Nggih. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Nanti pembayaran nanti lewat rekening, kemudian nanti bendahara nanti langsung di kwitansi dikirim ke panjenengan. Gitu Mbak Mia nggih? Mbak Mia gitu nggak ada masalah nggih? Bukti transfernya itu kan sudah ada waktu transfer. Perlu yang berstempel Bu Mia. Stempel. Ada stempelnya. Stempel iuran apa? Oh, stempel. Gimana? Stempelnya kan itu di ketua. Nanti bisa di-scan dikirim. Tapi nanti bisa. Tapi gimana? Tapi itu ketika kita transfer itu kan ada bukti transfernya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bukti fisik kalau kita ikut MGMP dan iuran. Kan sudah resmi tuh uang transfernya itu pakai bank nanti kan. Itu sudah resmi. Stempelnya apa? Ada nggak perlu stempel, maksudnya. Kwitansi MGMP. Nanti bukti kwitansi ada kwitansi stempel ada stempelnya Mbak. Kwitansi nggak usah di stempel. Misalnya saya bayarnya jenengan bisa bayarnya kan transfer ya pakai BRI, Mandiri, terserah gitu. Nah itu kan sudah ada bukti transfernya. Nah itu sudah. Ya bukti transfer. Masih ada stempelnya Bu. Kwitansinya tetap ada stempel. Ya. Enggak, kalau yang dari bank kan enggak stempel, memang itu sudah bukti resmi. Dan itu nanti bukti transfernya itu dikirim ke saya, menandakan oh ini nama Pak Mardiansyah sudah transfer gitu. Nanti setelah itu dapat kwitansi Mbak Yu, Mbak Mia. Kita buat double berarti. Ya, double karena masing-masing guru beda-beda ya. Ini nanti kan kepala sekolah yang berwenang untuk sudah kwitansi bukti transfernya. Kepala sekolah yang berwenang untuk nanti mengasisi ya bahwa sudah ada pembayaran melalui MGMP, kemudian ini bukti pembayarannya. Gitu nggih? Halo. Oke, nanti kita bantu Pak Mardiansyah terkait dengan apa itu kwitansi yang harus ada stempelnya. Nggih. Nanti ada kwitansi dan stempel MGMP. Oke, monggo. Sampun, Saryanto, tafadhol. Nanti kelihatan mau menyampaikan sesuatu. Oke. Dari yang program-program tadi, Ustaz, mungkin yang penting itu kita sepakati program yang disampaikan oleh Ustaz Akbar tadi itu secara prinsip kita sepakat dulu atau tidak gitu ya. Misalnya kita sudah sepakat, baru kita urutkan prioritasnya mana yang akan kita lakukan yang tercepat. Baru nanti kita akan mengatur waktunya. Kalau dari Bapak Ibu semua yang hadir itu sudah menyepakati, nah insya Allah nanti apakah di hari ini kita tentukan timingnya, ataukah nanti biar tim kecil yang itu yang akan menggodok timingnya. Nah, itu mungkin strateginya begitu. Kalau yang terkait dengan teknis belanja TPG tadi, saya kira bisa ditempuh dua-duanya menurut saya. Artinya ketika kita mentransfer tadi ke bendahara, itu di keterangan transfernya itu dikasih keterangan. Dan kalau kita transfer pakai aplikasi kan ada keterangannya ya. Ada ya catatannya dikasih keterangan untuk iuran MGMP misalnya gitu. Itu kan nanti ada bunyinya gitu. Nah, bukti transfernya nanti bisa bunyi bahwa itu sebagai iuran MGMP. Kita bisa untuk TPG. Tambah lagi dikuatkan kalau ada nota dari bendahara yang berstempel lebih kuat. Oke. Mungkin begitu tanggapan saya. Nambah Ustaz. Monggo. Program ini
apakah juga berkaitan dengan yang dana 30 juta dari pusat? Atau ini yang dana khusus dari Kanwil? Halo? Oke. Halo. Apakah program ini, yang program yang sudah barusan kita bahas itu, apakah itu juga include dengan yang dana 30 juta dari pusat? Belum. Program ini. Ustaz, Belum. Artinya untuk ada program baru. Oke. Ya. Artinya ada program-program yang akan lagi untuk digodok yang dana bantuan 30 juta itu. Iya. Nanti ada pengajuan proposal, kemudian bentuknya workshop, kemudian nanti kegiatannya nanti apa yang kita sepakati. Nanti ada tim kecil terkait penyusunan proposalnya itu. Artinya di luar itu, di luar dari yang kita bahas. Karena kan dana belum ada ya, belum diterima. Artinya kita tidak bisa menggantungkan dana yang belum ada. Sekarang yang ada dulu, kita punya kas, yaitu kita optimalkan. Nanti ditambah dari iuran dari teman-teman anggota. Saya kira itu, Ustaz. Yang ada dulu kita kelola dulu. Oke. Itu nggih. Saya izin nambahkan sedikit, Pak Ja'far. Fadil. Pripun? Karena anggaran kita ini kan terbatas sekali yang sudah kita miliki. Dan program kita itu kan kayaknya pengangkahnya itu agak banyak ya. Nah, kalau nanti kita semuanya offline seperti yang diusulkan Ustadz Fauzi tadi, itu mungkin butuh biaya yang enggak banyak. Karena biaya kegiatan itu paling banyak kan di biaya makannya. Kalau kita kumpul, ketemu offline itu pasti nanti konsumsinya yang besar. Nah, nanti kita selain pertimbangkan protokol gitu, mungkin juga kita perlu pertimbangkan biaya. Apakah nanti akan dilaksanakan secara online ataukah offline itu untuk yang pelatihan tadi. Mungkin yang sifatnya bisa terjangkau, ya enggak apa-apa kalau nggak terlalu mahal dan memang. Tapi kalau semuanya sepertinya nanti anggarannya dunia nggak cukup gitu kayaknya kalau semuanya offline. Iya. Terima kasih, Ustadz Sianto. Hemat saya untuk saya Fauzi nanti yang offline itu nanti workshop saja, Ustadz. Oke. Ini kebetulan Man 5 itu 3 orang guru ngumpul satu ruangan ini. Terima kasih Bu Mutrika. Ustaz Ja'far, saya. Nggih, monggo. Monggo Bu Rita. Iya. Menyambung teman-teman tadi. Sebelumnya saya mohon maaf karena selama ini nggak tahu ada biaya MGMP ya. Nah, monggo nanti Mbak Nia mengirimkan nomor rekeningnya ya biar kita transfer segera begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita kan ada program pembuatan RPP ya yang untuk daring khususnya. Nah, saya berharap bahwa ada tim pentasihnya, artinya ada yang ngecek gitu ya, mengecek mungkin untuk siapa yang akan ditugasi atau siapa yang bersedia untuk menjadi tim tasih, maksud saya supaya hasil RPP kita itu benar-benar inilah ya berkualitas gitu ya. Mungkin di antara kita ada yang mengerjakannya terburu-buru sehingga mungkin ada yang belum terpenuhi atau mungkin ada hal-hal yang lain termasuk mungkin saya masih ada kekurangan atau kelemahan-kelemahan ketika membuat RPP. Nah, ketika ada tim tasih itu bisa membantu sisi kekurangan kita. Jadi RPP kita itu inilah menurut saya kan juga di situ ada soal-soal juga ya. Nah, juga biar benar-benar bisa dimanfaatkan oleh siapapun gitu ya. Jadi jangan sampai nanti melihat RPP kita ada yang sudah bagus, ada yang harus diperbaiki, tapi tidak terperbaiki oleh kita setelah mungkin kita masukkan ke Google Drive. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya seperti tadi usulan untuk buat bank soal ya. Nah, kita ini kan sering membuat soal gitu ya, tapi saya pikir menjadi lebih baik ketika kita mengumpulkan semuanya ya memang ini kerjanya ini kita harapkan ya kerja bersama gitu ya.
Tapi kalau ada yang mau menekuni khusus terkait dengan soal-soal itu, saya pikir lebih baik lagi bisa ditawarkan. Nah, yang terakhir Ustadz, saya yang masa pandemi seperti ini, saya sangat berharap semua kegiatan kita tetap dalam keadaan online gitu ya. Ya, pertama pertimbangannya kehati-hatian tetap kita jaga ya. Jadi jangan sampai ya, sekalipun mungkin sudah ada yang offline, tapi menurut saya kondisi-kondisi seperti ini masih inilah ya, masih lebih nyaman ketika kita mengadakannya online. Insya Allah saya pikir karena kita adalah orang dewasa, dewasa ke atas, insya Allah itu kan menjadi kebutuhan kita ya. Jadi sekalipun dalam keadaan online, insya Allah kita bisa inilah bersemangatlah untuk mendapatkan ilmu tadi. Nah, seperti sekarang aja saya lihat jumlah yang hadir kan tidak banyak ya, padahal itu online, apalagi yang offline gitu ya. Jadi amat disayangkan nanti kalau ada kegiatan tetapi yang hadir sangat sedikit. Kemudian juga penghematan waktu. Itu sekedar usulnya Ustaz. Terima kasih. Oke, Umi sudah kita tangkap masukannya. Yang pertama ada tim pentas RPP, kemudian usulan dengan online gitu. Saya tanggapi sedikit, Pemirita, untuk Bang Soal ini kami sudah ada tim-tim yang sudah kami bentuk terkait dengan pembuatan modul ya, terutama hadis. Kemarin satu orang itu pegang satu semester, per kelasnya itu 2 orang. Nanti kalau memang nanti Pemirita bisa ikut bergabung, nanti bisa masuk tim saya. Nanti satu modul bisa dibuat 3 orang sebagai hasil karya MGMB. Begitu. Kemudian yang ilmu tafsir dan ilmu hadis itu yang sudah kemarin siap, yaitu saya, Pak Zulhaq, sama Pak Taufik, Zulhaq. Nanti harapannya nanti bisa ditambah teman-teman yang siap, nanti tolong menjabri saya, nanti akan saya kasih tugas terkait dengan pembuatan Bang Soal produk MGMB. Saya kira tidak hanya Bu Rita, yang lain juga silakan Bu Yani, kemudian yang belum masuk, kalau Pak Agung sudah masuk, Pak Agung, Mbak Mia sudah masuk, kemudian nanti Pak Yanto bisa masuk di editor ataupun penulis, monggo. Yang jelas yang belum bergabung, belum punya tugas untuk pembuatan modul, silakan jabri saya, nanti saya tambahkan, berarti bisa tiap modulnya 3 orang sehingga hasilnya lebih bagus. Itu saya kira itu untuk modul karya MGMB. Bapak Ibu, langsung saja menindaklanjuti masukan Ustaz Suyanto terkait dengan program-program yang kami tawarkan tadi. Ada nggak koreksi nggih? Atau sepakat? Kalau sepakat nanti kita, kalau memang belum, mari kita mana yang kita koreksi dan mana yang kita sepakati, nanti kita segera diskusi terkait dengan waktu pelaksanaannya. Monggo, masukan yang lain. Ustaz Zulhaq belum masih masukan ini. Kalau saya Pak, untuk terkait tadi pelatihan Canva, itu kondisi seperti ini memang sebetulnya idealnya sih luring ya, atau offline, tapi seperti yang diusulkan Bu Rita tadi, saya kira perlu juga menjadi pertimbangan kita. Kebanyakan kita ini yang sudah berusia, toh, maka saya kira lebih amannya mungkin daring aja. Tapi tentunya nanti kita persiapkan betul dari materi dan sebagainya. Itu Pak, saya kira itu. Dan kemarin naik Canva itu kan nggak terlalu banyak. Saya kira mungkin cukup satu pertemuan, tinggal yang penting adalah banyak prakteknya. Seperti yang kita dapatkan kemarin, bahkan tidak hanya 1 hari atau 2 jam. Saya kira kemarin pelatihannya hanya 15 menit itu untuk Canva itu. Iya. Tapi insya Allah kita secara prinsip, fungsi dan materinya
insya Allah bisa segera kita belajar bersama. Ya, okay. itu. Ya, Ustaz. Terima kasih Hazul Haq yang sudah menyiapkan diri sebagai nanti fasilitator pendamping Canva ya. Oke, Ustaz Sianto, ada masukan lagi atau cukup? Bapak Ibu, saya mohon masukan kalau terkait dengan program kerja yang kami tawarkan tadi, adakah koreksi? Kalau enggak, kita sepakati semua atau sebagian, monggo masukannya. Mbak Mia atau Abah, bendahara penting ini gimana nih? Gimana masukannya? Kalau saya setuju, Ustaz, yang tadi sudah berjalan itu sudah luar biasa, insya Allah dalam 1 tahun. Iya. Bu Rita, terima kasih. Nanti Bu Rita ditunggu yang bang soalnya Bu Rita, nanti sebagai iya nanti siap, pokoknya nanti kita siap dibantu untuk insya Allah. Bagaimana tahun depan punya produk, syukur bisa ISBN ya. Oke Pak Ibu, Mbak Mia atau apa ada masukan? Untuk pembuatan RPP yang semester ganjil kemarin sebagian sudah kita bagi honornya ya, meskipun tidak besar gitu ya, setidaknya untuk setidaknya apa ya Pak? Ya, penyemangat deh gitu. Beli apa lombok? Ucapan terima kasih. Gitu. Cuman yang kemarin ada masih banyak beberapa yang belum kita bagi karena belum menerima kondisi ya. Jadi kemarin saya share nomor tolong japri ke saya nomor rekeningnya biar saya kirim gitu loh. Apalagi yang kemarin nulisnya banyak RPP-nya biar bisa saya kirim juga ya, berapapun baru 1 atau 2 atau 3 kan itu yang kemarin sudah terkirim biar nanti saya kirim, karena kita bagi secara langsung juga nggak bisa toh karena kondisinya seperti ini, kita nggak bisa ketemu gitu. Oke, ini dari Bendara menyampaikan, Bu Rita dan Bapak Ibu semua yang kemarin sebagai tim penyusun RPP semester ganjil yang belum menerima honor penulisan RPP, nanti mohon menghubungi Bumi atau Abah, nanti insya Allah akan ditransfer begitu. Karena kalau nunggu ketemu tatap muka itu kelihatannya kok belum ada gambaran gitu, terkait dengan adanya wabah ini, sehingga nyuwun sewu bagi penulis yang belum menerima honor penulisan RPP yang ganjilnya nanti insya Allah akan ditransfer begitu nggih Mbak Mia nggih? Ya. Oke. Bapak Ibu, saya kira kelihatannya untuk program yang kami tawarkan tidak ada masalah nggih. Oke, Bapak Ibu, dari gambaran saya nanti Pak Ibu, kelihatannya nanti untuk program saya, insya Allah semua, insya Allah ya, nanti insya Allah bisa online kan atau daring. Kemudian yang terkait dengan nanti dana bantuan dari GTK, yang bentuknya workshop, itu kelihatannya kok nanti nunggu aja juknisnya. Saya belum bisa matur, nanti juknisnya belum punya bocoran informasi. Nanti juknisnya kayak apa? Nanti kalau memang bisa daring ya kita daring. Kalau memang harus offline ya kita ngikuti juknis yang ada. Begitu nggih, Ustaz Rita nggih? Oke, Bapak Ibu. Siap, Ustaz. Ini terkait dengan yang segera ini saya lihat yang segera kan make online ya, dan tenaganya kan SDM-nya kita. Yang pertama Pak Zulhaq ya, terkait dengan pelatihan Canva ini kira-kira siapnya kapan, Ustaz? Kalau prioritas waktu, kalau saya kemungkinan habis 2 minggu ini, Pak. Hari Sabtu besok itu hari Sabtu besok itu ada tablik akbar. Kemudian hari Sabtu tanggal 27 itu adalah saresehan penutupan dari Milad Man 1 Jogja. Insya Allah setelah tanggal 27 itu berarti bulan April ya. Mulai April insya Allah sudah bisa, Pak. Insya Allah. Nanti puasa, Ustaz, April itu. Iya, toh. Gimana ini? April apa, Ustaz?
Enggak apa-apa puasa ya? nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak Apalagi apa-apa kalau ya. daring. Oh gitu. Dari kayak puasa nggak apa ya? Oke, kalau begitu Awal Ustaz bilang April. tadi tanggalnya tanggal 3 Ustaz. Tanggal 3 Sabtu, 3 tanggal April belum 3 puasa. April. Oh, belum Puasa, puasa. Belum Oke. puasa. 3 April ya. 3 April. Oke, gitu nggih. Nggih. Oke, Bapak Ibu. Insyaallah. Nggih. Insya Allah nggih kita agendakan nggih 3 April nanti Nggih. pelatihan Canva, narsumnya Ustadzul Haq. Saya pendampingnya saja, Ustaz. Saya pendamping beliau aja. Oke, itu untuk Canva. Kemudian yang Kanwil ini, yang pelatihan apa? Kanwil terkait dengan penulisan artikel ilmiah keagamaan, kolom Jumat ini kan tahapannya butuh proposal dan lain-lain. Ini terkait dengan proposal yang nanti kita buat, ini paling nggak waktunya harus muncul, karena biar nanti Kanwil juga bisa mengagendakan dan kita sudah menyiapkan diri. Monggo masukannya terkait dengan pelatihan penulisan artikel ilmiah ini. Ini nanti narsumnya Pak Mas Bram ya, dari Kanwil, Kemenak DIY. Ya, sebelumnya saya menyampaikan sedikit ya Pak. Padahal Ustaz. Iya, biar teman-teman juga mungkin sebelumnya saya mohon maaf sebelumnya saya atas belum berjalannya dari Google Form yang dulu pernah saya share. Jadi latar belakangnya itu adalah ajakan dari Bu Dewi, guru prakarya MTS 1 Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Bahwa ide beliau ini adalah aktivis ya, selain guru di MTS 1 Yogyakarta, beliau juga aktivis, sering mendampingi nubar atau nulis bareng. Nah, waktu itu sempat ngobrol bagaimana kalau guru-guru PAI ini kan mempunyai potensi yang sangat banyak sekali, terutama menulis masalah keagamaan. Nah, kemudian beliau mengusulkan untuk adanya pendataan atau pelatihan, dan waktu itu disambut oleh Mas Bram. Insya Allah Mas Bram siap. Ini Mas Bram ini salah satu staf Kasubdit Humas ya, apa namanya, bidang humas ya, nah, di sana. Nah, tapi dengan seiring waktu ternyata pendataan itu pertama dibuka umum, kemudian dibatasi hanya guru-guru dari Mas Bram, hanya berkenan guru-guru PAI saja. Nah, tapi kemudian banyak kendala dan sebagainya sehingga pendataan itu program ini tidak bisa berlanjut karena beberapa hal. Ya banyak faktor lah ya, tidak perlu saya sampaikan dalam hal ini. Tapi kemudian teman-teman dari SKI ini mungkin sudah ingin segera mereka punya kesempatan secara langsung, akhirnya mereka juga langsung melaksanakan pelatihan menulis itu. Jadi dari teman-teman rumpun PAI itu teman-teman MGMP SKI sudah melaksanakan Pak itu Pak. Nah, dan itu sudah pendampingan saat ini, pendampingan intensif. Tapi nggak tahu apakah targetnya mereka langsung untuk pembuatan buku atau hanya sekedar pembuatan artikel yang akan dikirim ke surat kabar. Itu kronologinya. Jadi sebetulnya itu Pak. Nah, untuk kita mungkin perlu strategi lain, walaupun nanti mungkin agak narasumbernya sama. Targetnya saya kira bukan hanya sekedar untuk tampil di Mutiara Jumat di Suara Kedaulatan Rakyat di KR, tetapi artikel-artikel itu, apalagi mutiara bahasan-bahasan atau kolom masalah keagamaan itu betul-betul insya Allah tidak temporer ya, bisa akan digunakan pada waktu berikutnya kalau menjadi buku. Mau butuh khutbah Jumat atau ceramah atau tausiah dan sebagainya, itu insya Allah akan terpakai terus, tidak seperti artikel biasa, karena ini kan keagamaan. Nah, saya
kira ini bagus program untuk kita, apalagi untuk mengembangkan kemampuan kita komunitas guru-guru agama. Dan saya yakin ini banyak potensi di rumpun agama kita ini. Kita karena mengakses langsung Al-Quran dan hadis, itu kan menjadi kajian kita harian. Tentunya ada banyak endapan-endapan informasi yang kiranya bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Tapi mungkin kita masih kesulitan memulainya dari mana dan mengakhirinya bagaimana. Nah, itu saya kira. Dan saya lihat juga di rumpun apa namanya di MGMP Quran Hadis ini juga banyak penulis-penulis ya. Banyak penulis-penulis dan saya yakin ini akan lebih produktif lagi kalau kita difasilitasi dari rumpun apa namanya di MGMP Al-Quran Hadis ini. Itu aja Pak, terima kasih. Untuk waktunya nanti kita bicara lagi Pak, insya Allah untuk itu. Dan sekali lagi saya mohon maaf, karena saya kemarin diajak Bu Dewi itu, ya saya semangat. Tapi kemudian banyak kendala sehingga data hanya masih tersimpan, data yang sudah daftar dan sebagainya. Dan sekali saya mohon maaf, banyak kendala itu. Oke, Ustaz, untuk Kanwil itu nanti, terima kasih Ustaz. Untuk Kanwil nanti berarti kita upayakan daring ya, tetap daring ya, belum bisa offline ya. Offline bisa, offline juga bisa, ini juga bisa. Kemarin pengalaman yang SKI, setahu saya itu daring ya, SKI itu. Daring. Ya, yang kebetulan yang membuat panitianya itu dari guru MAN 1, diantaranya adalah Pak Wahid itu. Yang dulu juga di MGMP Quran Hadis kalau nggak salah itu. Iya, iya. Sekarang ketuanya SKI ya. SKI, ya. Itu Pak, itu dulu informasi dari saya. Oke. Terima kasih. Ustaz Jafar, saya sudah menunggu itu dulu. Saya pikir saya juga sudah daftar, kok nggak ada informasi selanjutnya. Saya pikir sudah jadi. Nah, menarik itu Ustaz. Saya pikir saya tunggu itu. Ya, mohon maaf Bu Rita. Ya, mohon maaf, betul. Belum bisa mengadakan itu ya. Insya Allah mudah-mudahan inilah nanti kita bekerja sama, insya Allah akan terlaksana pelatihan itu ya. Ini saya butuh informasi. Terima kasih Ustaz Zulhaq yang telah memberikan banyak masukan terkait dengan pelatihan ini. Yang perlu kami tindak lanjutnya adalah waktunya. Bapak Ibu ini kumpul ya kita dengan daring ini. Paling enggak ini sangat bagus terkait dengan pelatihan pembuatan artikel ilmu keagamaan ini. Terkait dengan proposal yang nanti kita buat, paling enggak kira-kira kapan nggih? Sehingga nanti kami bisa mengatur ritme kegiatannya. Ini kapan dulu, sehingga nanti kami bisa merancang proposalnya kapan, kemudian nanti Kanwil juga kita komunikasikan dengan kesiapan Kanwil ini juga butuhan ya data awal yang bisa kita sampaikan, termasuk berapa sih di antara kita yang siap ikut. Jangan-jangan hanya bertiga. Saya, Bu Rita, sama Pak Zul, yang lain enggak minat. Ini juga bermasalah. Banyak data nanti kita lampirkan siapa-siapa dari mana-mana sebagai penguat proposal ini sehingga betul-betul ini memang didukung oleh semua guru yang tergabung di MGMP Al-Quran Hadis. Itu saya kira Pak Zulhaq yang perlu kita gali lebih jauh terkait dengan kapan kegiatan ini bisa kita eksekusi. Itu saya kira. Saya kira mungkin Pak, ini butuh tim yang merancang draftnya. Ya, kemudian untuk tanggal itu sangat dinamis mungkin ya. Tapi paling enggak setelah draft proposal sudah jadi, nanti tinggal mengisikan tanggalnya. Pengalaman yang sudah kemarin itu biasanya kita harus janjian dulu sama Mas Bram. Kalau mau ada acara ini dan ini dalam 1 minggu ini beliau kosongnya hari apa? Biasanya gitu. Beliau menyediakan waktu biasanya menyediakan waktu. Pak Zulhaq, paling ada gambaran kira-kira kita adakan April atau bulan Mei gitu loh. Kalau Maret ini kelihatannya kok aku lihat teman-teman sibuk persiapan nih loh, persiapan ujian madrasah ya. Kemudian April lah kita kan bisa siap-siap atau pertengahan April atau nanti ya Hari Raya. Enggak bisa kita cicil gaweane kuwi. Monggo masukkan teman-teman. Nah, April nanti kita siapkan
Tapi kalau memang nanti monggo masukan saya, namanya MGMP kan hanya mengkoordinasikan ya. Artinya teman-teman PKRP nanti kita bantu memfasilitasi. Monggo Bapak Ibu, ini Pak Agung, Bimas, Bu Mudrika juga belum ngendikan, ini Mbak Eka. Monggo Pak Agung. Pak Agung ini yang muda, yang semangat ini. Pak Agung, semoga kakinya sembuh Pak Agung ini. Amin, amin. Kemarin nembe di dapat ganjaran ya, pahala banyak ini. Amin, monggo, amin. Pak Ustaz. Pak Agung ini masih mute ini. Mbak Nela juga ini pendatang baru ini, semangat ini. Mbak Nela ini dari Sleman ini. Monggo Mbak Nela, kita tunggu nih. Pendatang baru yang penuh semangat ini. Monggo Mbak Nela, masukannya apa ini? Mbak Nela, monggo. Itu masih mute itu. Pak Agung juga. Silakan dibuka itu. Oke, nggak ada masukan, Bapak Ibu. Cukup berarti ini. Kita sudah mulai saya ini, Bu Rita dan teman-teman. Mana Bu Mia itu? Bapak Ibu, tadi dari Bu Mia tadi mohon segera ditindaklanjuti terkait dengan penulis RPP yang belum cair, biar nanti bisa ditransfer lewat rekening atau datang ke Manfaat ya, Bu Mia? Iya, atau ke Manfaat. Atau ke Manfaat Sleman. Udah ngirim RPP-nya. Pak Muji, setidaknya kita kalau tadi kan pelatihan, insya Allah pelatihan media pembelajaran via Canva itu kan 3 April. Kalau setelah itu kemudian disambung dengan artikel. Pelatihan nulis artikel pripun? Siap, nggih. Mak saya harap pertengahan April nopi. Pertengahan April, kalau misalkan itu hari Sabtu, berarti tanggal 10 itu, Pak. Iya, maafin harus kita tanggal 10 April ya. Iya, ngono ya, 10 April ya. Okay. Nanti gini gambaran saya, kalau nanti teman-teman kita data berapa yang berminat, nanti kita cantumkan. Nanti juga kalau memang kurang kuotanya kita tambahkan dengan yang MGMP yang lain, misalkan PK atau yang nanti agak semarak begitu, walaupun kita sebagai penggagasnya nanti untuk peserta nanti bisa di-share ke grup-grup sebelah, Pak, biar hasanah keilmuan tambah menyebar kebaikannya. Begitu Pak Zulhak. Gitu apa? Oke, jadi kita upayakan 10 April ya. Bismillah, jadi gini Pak, anggota kita kan ada berapa Pak? 30 ya? Sementara 32 yang daftar, yang update datanya, 32. Jadi gini Pak, maunya Mas Bram itu, walaupun pesertanya itu sedikit, tetapi mentes gitu Pak. Jadi daripada banyak, tapi kemudian tidak menghasilkan karya, itu beliau lebih berkenan kalau walaupun misalkan sedikit, minimal 20 lah, 20 atau 30 maksimal, ya. Itu biar nanti pembimbingannya juga bersambung. Saya juga belum nanya lagi perkembangan pelatihan yang diselenggarakan oleh teman-teman MGMP SKI. Iya. Oke, Pak Zulhak, berarti maksimal 30 nggih. 30 lah, 30 minimal 20. Nanti, ya minimal 20. Oke. Insya Allah jadi itu lebih efektif Pak katanya gitu. Kalau terlalu banyak juga kesulitan nanti untuk pembimbingannya. Ya pendampingannya. Oke, jadi kegiatannya itu 2, yang pertama pelatihan, yang kedua adalah pendampingan, gitu nggih. Sampai menghasilkan produk hasil karya guru ya, berupa artikel ilmiah keagamaan. Oke, terima kasih Ustaz Zulhak. Terus Pak, satu lagi tadi itu kan tadi juga tentang framework tentang penilaian KIHA, pendekatan AKMI. Oh iya Pak Yanto, oke alhamdulillah kita punya itu kira-kira kapan ya? Itu sangat penting juga untuk meningkatkan mutu
penilaian dari KIH kita. Oke, betul. Itu Satu sangat hak. penting, Pak. Biar tidak ketinggalan dengan mapel yang lain. Gitu, Pak. Oke. Monggo. Monggo Ustaz Oke, ini Priyanto. saya minta Ustaz Priyanto untuk memberikan arahan nih terkait Oke. penilaian KIH ke depan. Nanti ini karena banyak teman yang belum begitu jelas terkait dengan AKMI yang nanti anak kita laksanakan ya. Monggo Ustaz Priyanto untuk kami berikan arahan Ya, bukan terkait arahan. dengan program ya anulah paling enggak desiminasi. Enggak, guys, Ya, pokoknya sekedar pengantar ya, informasi aja. Ya, Ustaz. Mungkin sedikit saja informasi kaitannya dengan AKMI dan AKM itu. Kalau Dikbud punya AKM, kalau Kemenak punya AKMI. Bedanya begitu. Jadi sama-sama AKM, tapi kalau Kemenak itu AKMI. Akademik, hanya beda singkatan. Kalau di Kemdikbud itu Assessment Kompetensi Minimum, kalau di Kemenak singkatannya adalah Assessment Kompetensi Madrasah. Nah, AKMI sama-sama AKMI, sama-sama AKMI. AKMI ini sebenarnya tidak berbasis mapel. Artinya memang itu literasi yang pramapel. Artinya kalau AKM maupun AKMI itu anak-anak terbiasa untuk memahami konsep-konsep yang literasi maupun konsep yang numerik, itu nanti menjadi basis untuk pemahaman mapel-mapel yang lain. Itu intinya di situ sebenarnya. Nah, ketika kita mengadakan katakanlah yang menyusun framework penilaian Quran hadis berbasis AKMI atau berbasis AKM, itu lebih kita mendekatkan pola-pola soal yang ada di AKMI itu dengan pola-pola soal yang ada di Quran hadis. Pola-pola soal yang dari AKMI itu kan rata-rata sudah sebagian besar hot dan kontekstual ya. Karena nanti supaya siswa itu terbiasa dengan assessment, utamanya assessment yang PISA, ya PISA atau TIMSS. Kalau TIMSS itu matematika ya, kalau PISA itu kan semua mapel, semua literasi ya. Nah, Quran hadis diharapkan karena tren penilaian ke depan itu sepertinya tren penilaian seperti assessment itu. Pola-pola soalnya itu juga diarahkan kepada pola-pola yang ada di AKMI atau AKM. Meskipun basisnya itu mapel. Cuman pola-pola soalnya itu akan mengarah kepada pola-pola AKMI atau AKM. Nah, ini mungkin yang nanti akan kita sasar ketika kita mengadakan diskusi bersama tentang penyusunan framework mata pelajaran Quran hadis berbasis AKMI itu saat. Nah, itu nanti mungkin kita bisa diskusi bersama. Sebenarnya ada, kalau kita bisa ya kalau tingkat nasional gitu yang biasanya ngasih ke kita itu ada Bu Penny yang Manhijib Serpong atau ini. Tapi kalau konteksnya regional kita saja gitu, di Jogja itu yang level aliyah, kalau MTS itu ada Mbak Septi yang Kulon Progo itu, yang dia juga penyusun asesmen ya, AKMI. Kalau di aliyah ini siapa ya kemarin satu? Kalau tahun lalu hanya satu orang. Jogja cuma 2 orang. Jadi mungkin nanti sekedar kita infokan saja gitu, bagaimana kita menyusun framework untuk penilaian mapel Quran di sini, yang basisnya itu adalah basis AKMI. Pendekatan AKMI. Ini harapannya nanti mungkin ke depan ketika ada rekrutmen lagi penulis ataukah penulis modul atau penulis soal, ini dari kita juga sudah bisa terlibat di situ mungkin di AKMI. Begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, ada gambaran guys. Jadi basisnya adalah nanti PISA. Kalau kita nggak mapel ya, nanti nggak ada soal AKMI ya, nggak ada Ustaz ya. Nggak ada AKM Kurdis, nggak ada. Nggak ada. AKM Kurdis. Oke.
Bapak Ibu, ini waktu sudah menunjukkan jam 11:30. Sudah cukup atau saya gini, mumpung masih hangat ya, untuk Pak Yanto ini segera kita adakan kegiatan ya, kan harus sebenarnya kan dari kita gitu loh. Kira-kira Pak Yanto siapnya kapan gitu? Kita tembak video ini. Kalau hari Sabtu, seperti sampaikan Sadul Haq tadi, ya setelah tanggal 27. Kecuali bukan hari Sabtu, gitu. Mungkin kita bisa cari. Enggak, soalnya tanggal Sabtu itu kan tanggal 20 tapi tanggal 27-nya kita ngundang Pak Sekjen, Pak Nizar Ali, di Milad itu. Enggak, mungkin kalau Sabtu ya mungkin setelah itu. Oke, jadi Pak Suyanto tadi tanggal 3 kan ada pelatihan Canva ya. Berarti kalau tanggal 10 pi, tanggal 10 pi Yanto, tanggal 10 pripun? Insya Allah, mudah-mudahan. Ada Kanwil belum ya? Belum ada keputusan ya? Sebelum lebaran, sebelum tanggal puasa. 10-nya aja. Yanto 10 April nggih. Karena kalau tidak harus hari Sabtu, juga tidak apa-apa. Ya, misalnya nggak harus hari Sabtu. Monggo masuk ke teman-teman ini. Monggo nanti nggak saya di waktu-waktu saya saja. Siang gitu. Yang lain ya. Karena rata-rata ngajarnya sampai siang saja tuh sekarang. Ngajar online ini. Atau Rabu tanggal 7 gimana? Tanggal 3-nya kita pelatihan Canva, Rabunya Suyanto. Nanti saja kita soal waktu nanti mungkin kita sepakat. Menentukan sekarang itu tidak mudah. Kadang iya gitu. Nanti saja kita ini waktunya. Yang penting kita sepakat. Geng. Monggo Bapak Ibu, masukannya ini biar tidak semua hanya dari top ke down nih, harusnya down ke top ini yang lebih proaktif ini. Tambahan Ustaz. Monggo Fadal, Ustaz Mardian. Yang saya lihat SKI itu mereka aktif di online Kemenak DIY. Ini kira nanti tambah eksis lagi dong dengan Kemenak online-nya. Satu. Yang kedua, perlukah kita ekspansi keluar? Maksudnya keluar, misalnya kerjasama dengan Pemda Sleman atau Kesra atau bagian umum, misalnya gitu. Apunten nih. Jadi ada lebih link luas lagi kita selain dari Kanwil, selain dari pusat, tapi lokal wisdomnya kita punya gitu. Oh gitu. Ini Pak siapa ya? Pak Mardian. Dari siapa nih? Pak soalnya Buya. kok pangling aku. Enggak ada fotonya. Oke. Nggih, Pak Mardian. Enggak dimunculkan nih. Oke. Nanti saya sementara kalau link baru Kanwil Ustaz yang bisa kita minta bantuannya. Kalau untuk yang selain Kanwil saya belum ada jaringan ya. Cuma di Kanwil itu ya karena kita MGMP ya artinya teman-teman juga punya andil, artinya kalau kita sepakat nanti kita komunikasikan Kanwil, nanti kegiatan kita laksanakan. Karena ya kan tidak bisa 1-2 melaku sendiri, kita kan kolektif ya. Mari kalau nanti butuh jaringan penggunaan Zoom Kanwil, nanti kita bisa meminta izin penggunaan link itu. Bu, monggo masukan yang lain. Mbak Naila belum masih masukan, Mbak Naila ini. Nah dari teman Tadi baru gabung. Oh, baru gabung. Ngikut mawon, Pak. Nggih, karena tadi ada kegiatan. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup nggih pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti akan kita lebih dekatkan dengan tim kecil di MG tim penggerak kecil ya, pengurus inti. Nanti kita lebih detailkan di sana terkait dengan program-program yang
Ibu, saya kira cukup untuk pertemuan Pak kali Muji. ini. Terima Pak kasih Muji. atas kehadirannya. Pak Muji. Mudah-mudahan. Pak Muji. Halo. Sedikit Pak, sedikit. Nanti mohon untuk publikasi sebelum ditutup nanti mohon foto bersama. Aduh, foto dulu. Iya, foto bersamanya Pak Muji yang screenshot atau Satrianto enggak apa-apa. Jadi semuanya kameranya di on kan, kemudian nanti di screenshot ya untuk publikasi. Insya Allah nanti saya publish kegiatan kita ini di website Kanwil. Wah, jos. Fotonya tampilkan bisa enggak? Iya. Ya. Ya, Semardian dibuka itu. Semardian dibuka, begitu gambarin. Ini yang belum ada namanya yang cuman pakai nomor WA ini namanya siapa ini? Belum ada nama. Dihitung siapa yang screenshot, mohon dihitung. Menghitung biar teman-teman juga persiapan gitu ya, menatap ke kamera masing-masing. Ya. Masih belum muncul ini. Bu Imas. Belum semua, Mbak Eka, udah. Mbak Umia masuk, Pak. Bu Mutrika nggak ada gambarnya ya? Bu Mutrika, mana Bu Mutrika? Tutupan virtual background. Ini yang masih Bu Imas, nomor yang nomor namanya siapa? Yang masih nomor WA. Mbak Nasyiatul Baroro belum ada. Pak Najamuddin. Pak Najamuddin. Pak Najamuddin belum ada. Mbak Imas, mana Mbak Imas? Kameranya buka sebentar, kita screenshot. Saya hitung ya. Tapi nggak apa, belum lengkap. Tidak apa-apa, Ustaz. Iya, udah buka. Ya, oke. Bu Imas, ya, saya kelihatan. Pak Najamuddin sama siapa ini? Nasyiatul Baroro ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi. Oke, ya. Oke. Kirim ke grup. Ya. Oke. Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk waktu selanjutnya kami sampaikan Satrianto, saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf dalam memimpin rapat daring pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Untuk waktu selebihnya kami serahkan Satrianto untuk menutup pertemuan langsung kita aja, pada kesempatan kali ini. Langsung aja cukup sekalian. Oke, Bapak Ibu, marilah pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita akhiri dan bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resumnya di-share di grup ya. Nanti linknya di-share juga di grup, linknya Pak Yanto. Siap. Banyak NG.